Haleluya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kami mau mutlak taat mengikuti tuntunan-Mu Tuhan, karena hanya Engkau tempat sandaran kami Tuhan. Kami tahu di dalam diri kami tidak ada sesuatu yang bisa kami andalkan, tidak ada sesuatu yang bisa kami banggakan Tuhan, tidak ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk memperkenan hati-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan perkenanan Tuhan di dalam hidup kami. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan tuntunan Tuhan. Tuntun kami hari ini di dalam persekutuan kami selanjutnya Tuhan. Ketika kami mempersekutukan firman Tuhan, biarlah Tuhan sendiri akan menolong kami. Tuhan sendiri akan memimpin kami. Tuhan sendiri akan menuntun kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon, penuhi kami dengan roh hayat, penuhi kami dengan roh kuasa, sehingga Tuhan, hayat ilahi itu mengalir di tengah-tengah kami. Oh Tuhan Yesus, bekerja di tengah-tengah kami, bekerja dengan hayat-Mu, bekerja dengan kuasa-Mu yang ajaib itu Tuhan. Ubah hidup kami, angkat kami ke dalam kemuliaan Tuhan, sehingga kami benar-benar menikmati realitas kemuliaan Allah. Tuhan Yesus, tolong kami, pimpin kami. Roh Kudus bekerja di dalam kami, bekerja melalui kami. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami boleh makan sepuas-puasnya dari firman Tuhan, sehingga kami dikenyangkan, kami dihidupkan, kami dibangkitkan. Hidup kami dikuasai oleh firman Tuhan. Tuhan, kami datang secara kosong dan terbuka di hadapan-Mu Tuhan, supaya firman Tuhan memenuhi hidup kami Tuhan. Kami tanggalkan semua opini yang sudah ada di dalam diri kami. Kami tanggalkan semua konsep pikir kepercayaan yang sudah ada di dalam diri kami Tuhan. Pada hari ini kami kosongkan diri kami, supaya firman Tuhan memenuhi hidup kami sepenuhnya, sehingga kami tidak lagi diisi oleh diri kami sendiri, oleh opini kami sendiri, tapi hanya Tuhan Yesus, hanya kuasa Roh Kudus itu, hanya roh hayat itu yang mengisi kehidupan kami sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini, kami serahkan persekutuan ini selanjutnya dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan saja, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua yang siap bersekutu di dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang membahas tentang keterangkatan, ya saudara. Kita sedang mempersiapkan diri supaya kita semua diangkat oleh Tuhan. Ya, 2 orang yang mau diangkat, selebihnya mau ditinggal rupanya saudara. Ya, saya sih berharap supaya kita semua mengalami pengangkatan ini saudara. Itu sebabnya kita disiapkan oleh firman Tuhan bagaimana syarat keterangkatan itu, sehingga istilahnya kita memenuhi syarat untuk diangkat oleh Tuhan, sehingga kita tidak memasuki masa kesusahan yang besar ya Tuhan, ya saudara. Dan di pihak Tuhan sendiri, Tuhan sebetulnya sangat ingin menghindarkan kita, meluputkan kita dari masa kesusahan besar itu. Itu sebabnya berkali-kali Tuhan memperingatkan kita, berjaga-jagalah supaya kamu luput dari hari itu. Dan saya percaya kalau saudara mendengar firman Tuhan dengan baik-baik dan saudara melahapnya dengan baik-baik, mencernanya dalam kehidupan saudara, saya percaya kita akan luput dari hari itu. Itulah yang disebut hari Tuhan, hari di mana Tuhan menghakimi bumi, dan seharusnya kita tidak dihukum di situ ya saudara. Syarat keterangkatan yang ciri atau syarat keterangkatan adalah matang dalam hayat. Ya, kita sudah bahas itu
Itu dibuktikan dari contoh-contoh yang Tuhan berikan. Misalnya contoh tentang suami istri, hubungan pernikahan, dan di dalam mengurus rumah tangga. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat selanjutnya, perikop selanjutnya, ayat selanjutnya dari konteks itu, setelah Tuhan bicara tentang mengurus rumah tangga secara lahiriah, Tuhan bicara tentang mengurus rumah tangga yang ilahi. Jadi ini masih tentang kepengurusan rumah tangga, saudara. Tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mau mundur sedikit, saudara-saudara. Ya, seperti saya bilang tadi, syarat keterangkatan adalah matang dalam hayat. Dan ciri orang yang matang dalam hayat adalah tanggung jawab. Dia bertanggung jawab, betul? Dan yang pertama, Tuhan memberikan contoh tanggung jawab di dalam mengurus rumah tangga lahiriah. Dan yang kedua, nanti yang hari ini kita akan bahas, itu mengurus rumah tangga Allah, keluarga Allah. Contoh yang kedua, mengenai tanggung jawab. Ya. Nah, saya mau membahas sedikit dulu mengenai Efesus 5, masih tentang mengurus rumah tangga secara lahiriah, saudara-saudara. Efesus pasal 5, coba saudara lihat kembali Efesus pasal 5. Ini tentang kehidupan suami dan istri. Saya mau tambahkan sedikit untuk menunjukkan kepada saudara bahwa tuntutan Allah di dalam kepengurusan rumah tangga kita, keluarga kita secara lahiriah, ini standarnya sangat tinggi. Tuntutannya sangat tinggi. Dan secara alamiah kita tidak mungkin bisa melakukan itu. Itu sebabnya sebelum bicara tentang kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri, Paulus bicara tentang penuhlah oleh roh. Penuhlah dengan roh. Jadi jalan satu-satunya untuk mempraktekkan hal ini adalah penuh dengan roh. Amin. Dan penuh dengan roh di situ bukan roh kuasa, tapi roh hayat. Penuh dengan hayat ilahi. Penuh dengan roh hayat atau matang dalam hayat, dewasa di dalam hayat ilahi, dalam hayat rohani, baru kita bisa mempraktekkan ini semua. Coba kalau saudara baca, itu standarnya tinggi banget dan kita tidak mungkin bisa melakukannya secara lahiriah. Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini perintah yang sangat sulit bagi seorang istri, bukan? Oh, nggak ada jawaban, berarti bukan. Ayat 23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Perhatikan baik-baik, ketika Tuhan menanggulangi masalah keluarga, Tuhan menanggulangi istri dulu, baru suami. Seprinsip dengan itu, ketika Alkitab bicara tentang anak dengan orang tua, Tuhan menanggulangi anaknya dulu, baru orang tua. Seprinsip dengan itu, ketika bicara tentang hamba dan tuan, karyawan dengan bos, bawahan dengan atasan, Tuhan menanggulangi bawahannya dulu, baru atasannya. Kalau saudara baca Efesus pasal 5, lalu lanjut pasal 6, begitu prinsipnya atau polanya saudara-saudara ya. Mengapa Tuhan menanggulangi istri dulu? Karena menurut 1 Petrus pasal 3, istri atau perempuan adalah bejana yang lebih lemah. Ya, bejana yang lebih lemah. Ya, kalau kita mengikuti contoh Hawa, perempuan pertama, maka perempuan lebih mudah jatuh daripada pria, perempuan lebih mudah digoda, ditipu oleh iblis daripada pria. Ini kasusnya Hawa. Itu sebabnya dalam perjanjian baru, Rasul Paulus mengambil contoh itu. Ya saudara, dan ditanggulangi adalah istri dulu. Nah, saya mau kita memperhatikan baik-baik ayatnya yang sebenarnya. Seringkali untuk memahami dengan tepat kita perlu terjemahan yang tepat, saudara. Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
terjemahan yang lebih tepat adalah, hai istri, tunduklah kepada suamimu sendiri. Dalam bahasa Inggris lebih jelas. Di situ dikatakan, tunduklah kepada your own husband. Ada own-nya di situ. Jadi menunjukkan tunduklah kepada suamimu sendiri. Mengapa Alkitab harus menekankan tunduklah kepada suamimu sendiri? Karena kebanyakan istri lebih bisa menghargai dan menghormati suami orang lain daripada suaminya sendiri. Tidak ada amin, nggak apa-apa. Tapi seringkali itulah yang terjadi, saudara-saudara. Daripada menghargai dan menghormati suaminya sendiri, dia lebih mudah menghargai dan menghormati suami orang lain. Daripada tunduk kepada suaminya sendiri, dia lebih mudah tunduk kepada suami orang lain. Itu sebabnya ayat yang terjemahan yang tepat adalah, hai istri, tunduklah kepada suamimu sendiri, seperti kepada Tuhan. Jadi tunduk kepada suamimu sendiri. Kenapa harus tunduk pada suami? Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Sebetulnya baik suami ataupun istri polanya sama, yaitu Kristus. Dalam surat Timotius, Paulus berkata seperti ini. Kepala istri adalah suami. Kepala suami adalah, saudara nggak pernah baca ayatnya. Kepala suami adalah Kristus. Dan kepala Kristus adalah Allah. Perlu dicari ayatnya enggak nih? Udah percaya aja deh ya. Nanti cari sendiri. Timotius. Kalau nggak di Timotius, cari di surat-surat Paulus yang lainnya. Jadi kepala istri adalah suami. Kepala suami adalah Kristus. Kepala Kristus adalah Allah. Jadi suami harus mengepalai istri seperti Kristus mengepalai suami. Maksudnya gitu. Polanya adalah Kristus. Lalu si istri tunduk pada suami sama seperti Kristus tunduk pada Allah. Karena kepala Kristus adalah Allah. Jadi sebetulnya pola sang suami adalah Kristus, pola sang istri adalah Kristus. Ya. Hanya di sini ditekankannya karena istri itu tubuh dan suami adalah kepala. Ya. Jadi tunduk kepada suami karena suami adalah kepala. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi di hadapan Tuhan, suami adalah kepala istri. Di hadapan Tuhan, suami adalah wakil Tuhan. Apakah saudara bisa menangkap itu? Di hadapan Tuhan, suami adalah kepala istri. Di hadapan Tuhan, suami adalah wakil Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang, Alkitab bilang, istri harus tunduk pada suami seperti kepada Tuhan. Nah ini sulit. Tunduk pada suami aja susah, apalagi tunduk sama suami seperti kepada Tuhan. Wah ini sulit. Tuntutannya sangat tinggi, standarnya sangat tinggi. Percayalah para istri, saudara tidak akan bisa memenuhi hukum ini. Secara alamiah, saudara nggak bisa. Saudara pasti berontak ketika baca ayat ini. Selama ini, hampir pasti para istri melewatkan ayat ini. Jarang baca ayat ini kan? Karena saudara nggak suka. Gimana caranya istri harus tunduk pada suami seperti tunduk kepada Tuhan? Itu para istri akan demo tuh dan berkata, Tuhan, tapi kan suamiku bukan Tuhan. Nah gitu kan.
Kalau suamiku seperti Tuhan, aku gampang tunduk. Masalahnya suamiku bukan Tuhan dan masih jauh dari Tuhan. Ini berat, saudara. Itu sebabnya kalau saudara tidak matang dalam hayat, saudara tidak bisa seperti ini. Ya. Makanya ini adalah ciri dari orang yang matang dalam hayat. Makanya di 1 Petrus 3 diberikan contoh, Sarah itu contoh istri yang baik kata Petrus, karena dia memanggil Abraham suaminya sebagai tuannya. Jadi dia memperlakukan Abraham seperti Tuhan, istilahnya gitu. Makanya dia manggil suaminya tuan. Tambah sulit kan? Masa saya harus panggil suami saya tuan? Kan lebih enak panggil endut. Misalnya seperti itu, saudara. Manifestasi dari sikap tunduk adalah sikap hormat. Ya, jelas orang yang tidak bisa menghormati suaminya pasti tidak tunduk pada suaminya. Nggak mungkin dia tunduk pada suaminya kalau dia tidak bisa menghormati suaminya. Nggak mungkin dia bisa tunduk pada suaminya kalau dia tidak bisa menghargai dan menghormati suaminya. Tidak mungkin. Ya, kalau saudara tidak matang dalam hayat, kalau saudari tidak matang dalam hayat, saudara nggak mungkinlah bisa melakukan ini. Percaya saya, saudara nggak mungkin bisa melakukannya. Saya kalau jadi perempuan juga nggak bisa kok. Untung saya bukan perempuan. Tapi nanti kita akan bahas bagian yang pria. Lalu tolong bedakan antara tunduk dengan taat. Tunduk itu masalah sikap hati. Sikap hatinya tunduk, hormat pada suami. Taat itu masalah perbuatan. Kalau suamimu memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman, saudara boleh tidak taat. Tapi harus tetap tunduk. Orang tidak mau melakukan permintaan suaminya dengan sikap tunduk, dengan orang tidak mau melakukan perintah suaminya dengan sikap yang tidak tunduk, ada perbedaan. Ketika dia tunduk, dia akan dengan sopan menolak permintaan suaminya. Tapi kalau dia punya sikap hati tidak tunduk, dia akan menolaknya dengan tidak sopan, istilahnya gitu. Ya, itu beda tunduk dengan taat. Jadi Tuhan memerintahkan para istri untuk tunduk, patuh pada suaminya. Tapi saya tanya, coba saya tanya suami dulu, dalam praktek pengalaman sehari-hari, lebih banyak istri patuh pada suami atau suami patuh pada istri? Mirip. Oke, tolong jawab dengan jujur, dalam praktek sehari-hari, lebih banyak istri patuh pada suami atau suami patuh pada istri? Hah? Hah? Yang kedua itu apa? Suami lebih banyak patuh pada istri. Lebih banyak suami menuruti permintaan istri atau istri menuruti permintaan suami? Wah, ini istri yang ngomong loh. Ada istri yang memberikan konfirmasi. Jadi ini suami istri sama nih. Suami lebih banyak menuruti permintaan istri. Artinya suami lebih patuh istri daripada istri lebih banyak mematuhi suami, kan gitu kan? Jadi perintahnya memang, hai istri tunduklah pada suamimu, tapi dalam praktek pengalaman, suami lebih banyak patuh kepada istrinya, betul nggak? Ya. Terus gimana dong? Perintahnya sama prakteknya kok beda?
Kenapa begitu? Apakah ini normal? Apakah ini wajar? Iya, ini wajar. Karena patuh kepada istri, menuruti permintaan istri adalah bentuk kasih sayang. Tapi sama seperti istri tidak harus mentaati semua yang suaminya minta. Kalau bertentangan dengan firman, jangan ditaati. Seperti itu juga suami tidak semuanya harus menaati istri. Kalau istri permintaannya aneh-aneh, ya jangan ditaati lah. Jangan dituruti. Yang wajar-wajar saja. Ya, saudara nggak punya duit. Istri minta beliin TV. Apa yang saudara lakukan? Utang. Cancel dulu. Ya, kalau sampai saudara nggak punya uang, ya kasih pengertian kepada istrinya. Jangan demi mematuhi istri karena mencintai istri. Waduh. Jadi salah satu cara suami mencintai istrinya adalah dengan cara mematuhi istrinya. Selamat siang para suami. Dan itulah yang terjadi dalam praktek kehidupan sehari-hari, pengalaman. Ya. Kita para suami seringkali harus tunduk pada perintah istri, pada kemauan istri. Betul ya. Tapi itu wajar. Memang itulah yang terjadi. Ini para istri kira-kira udah sadar belum? Itu Prelesi senyum-senyum, saya rasa dia punya pengalaman. Berapa waktu yang lalu saya ya, katakanlah mengisi rumah, istri saya suka warna putih, saudara. Jadi semua dia maunya warna putih. Ya. Beli apapun maunya warna putih. Saya bilang kalau semuanya warna putih mati nanti. Kombinasi warna lain nggak mau, pokoknya warna putih maunya. Apa yang saya lakukan? Ya saya nurut lah. Ya sudah putih. Putih kan? Ya putih. Saya bilang, bagusan coklat, putih. Iya putih. Dalam praktek, suami lebih banyak mematuhi istri daripada istri mematuhi suami loh. Tapi perintahnya kok beda. Mungkin itu sebabnya perintahnya agak dibalik. Jadi istri disuruh mematuhi suami karena dalam prakteknya suami yang akan banyak mematuhi istri. Ya. Apalagi kalau waktu pacaran ya. Jadi itulah yang terjadi dalam kehidupan suami istri yang perlu saudara sadari. Coba kita lihat sekarang bagian suami. Ayat berapa itu? 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini tuntutan bagi suami. Jadi tuntutan bagi suami adalah menyerahkan dirinya baginya. Artinya tuntutannya mati. Seperti Kristus mati bagi jemaat, suami juga harus rela mati bagi istrinya. Jadi siapa yang bilang tuntutannya lebih berat istri daripada suami? Tuntutan suami lebih berat. Istri dituntut untuk tunduk pada suami karena suami adalah kepala istri. Tapi suami dituntut oleh Tuhan untuk mati bagi istrinya. Menyerahkan diri bagi istrinya. Jadi saudara para suami,
tolong sadari tuntutan Tuhan itu sangat tinggi bagi dirimu. Ya. Dan kembali saya tekankan, secara alamiah saudara nggak mungkin bisa melakukan ini. Saudara butuh hayat ilahi. Saudara butuh bertumbuh di dalam hayat ilahi, sehingga hayat ilahi itu menguasai diri saudara sepenuhnya, saudara matang dalam hayat, baru saudara bisa melakukan ini. Ya. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi suami harus memperlakukan istrinya sama seperti tubuhnya, dan istri harus memperlakukan suami sama seperti kepalanya. Ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Tugas istri mengurus rumah tangga, tugas suami mengayomi istri, memenuhi kebutuhan istri, harus mengasuh dan merawatinya. Ya, mengasuh itu membimbing, menjagai, mengasuh. Merawat itu memberi makan supaya dia bertumbuh. Ya, secara jasmani istrilah yang merawat suami dalam praktek kehidupan sehari-hari. Tapi perintahnya suamilah yang harus merawat istri. Kebalikan dari yang tadi kan. Ya. Jadi secara jasmani istrilah yang harus merawat suami. Tapi secara rohani suamilah yang harus merawat istri. Saya ulangi. Secara jasmani istri harus merawat suaminya. Tapi secara rohani suamilah yang harus merawat istrinya. Bukan terbalik. Maksudnya apa merawat istrinya? Dia harus menerima sesuatu dari Tuhan, dia harus makan yang banyak dari Tuhan, dan semua yang dia terima dari Tuhan, baru dia bisa memberi makan buat istrinya. Baru dia bisa merawat istrinya. Itulah tanggung jawab suami. Makanya semua suami di sini, tuntutan Tuhan atas dirimu itu tinggi. Artinya para suami harus lebih bertumbuh daripada istrinya. Para suami harus lebih banyak makan daripada istrinya. Para suami harus yang membimbing istrinya secara rohani. Bukan istri yang membimbing suaminya secara rohani. Itu tidak bisa. Dan itu menyalahi ketetapan Tuhan. Tapi dalam praktek, seringkali terbalik. Gitu saudara. Istri punya kecenderungan untuk membimbing suami. Itu sebabnya ada orang yang tanya, Pak, kalau istrinya nggak mau dirawat gimana Pak? Apa yang kita lakukan? Tetaplah kasihi istrimu, tetaplah rawat dia semaksimal mungkin yang engkau bisa. Kalau kita sudah berusaha, tapi istrinya menolak, ya apa boleh buat? Kan bukan kita yang salah. Ya kan saudara? Sulit kalau ditolak. Tuhan datang kepada orang Yahudi. Pertama-tama dia berikan keselamatan buat orang Yahudi, tapi orang Yahudi menolaknya. Tuhan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Iya kan? Dia beritakan kebenaran kepada yang lain. Kalau para suami memberitakan kebenaran kepada istri, ditolak oleh istri, kebenaran tetap harus diberitakan kan? Loh, kan nggak mungkin saudara berpikir, istriku harus menerima kebenaran dulu, kalau enggak aku tidak akan memberitakan kepada yang lain. Nggak bisa. Istriku harus selamat dulu, kalau enggak aku tidak akan memberitakan Injil kepada yang lain. Ya enggak bisa gitu. Saudara merugikan kerajaan sorga kalau begitu. Kalau saudara memberitakan kebenaran kepada istri dan istrimu menolak, ya saudara beritakan kepada yang lain tetap. Karena kebenaran tetap harus diberitakan. Ya. Jadi tugas suami itu mengasuh istrinya, merawat istrinya. Makanya di 1 Petrus 3
Alkitab berkata para suami itu harus menghormati istrinya, artinya harus berempati terhadap istrinya, harus memahami istrinya, kira-kira seperti itu. Ya. Beberapa kali para suami itu nanya saya seperti ini, Pak gimana ya? Saya kalau menghadapi istri saya suka kurang sabar. Suka nggak sabar. Kenapa? Istri saya itu suka nanya melulu. Apa aja ditanya sama dia. Dan kadang-kadang ya, pertanyaan itu agak bodoh Pak. Saya kurang sabar. Nah, para suami harus sabar menghadapi pertanyaan istrinya. Makanya saya bilang, ini sulit dilakukan secara alamiah. Kalau saudara tidak hidup berdasarkan hayat Allah, saudara nggak bisa melakukannya. Percayalah, saudara nggak bisa melakukannya. Nggak mungkin bisa, saya pun tidak bisa. Tidak bisa. Ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Menurut ketetapan Allah, kalau saudara menikah, saudara harus pisah dari orang tua. Nggak boleh nyatu dengan orang tua. Baru pernikahan saudara bisa dibangun dengan lebih baik. Oke? Ya. Jadi orang tua nggak boleh campur tangan dalam hubungan pernikahan anaknya. Anaknya harus membangun pernikahannya sendiri. Makanya laki-laki harus meninggalkan bapaknya dan ibunya. Kalau perempuan, ya harus juga. Karena ayat ini sering disalah mengerti. Oh, berarti laki-laki harus tinggal di rumah orang tua perempuan, gitu kan. Kan laki-laki yang meninggalkan ibu dan bapaknya, sementara istri nggak dibilang begitu. Sama saja. Ini ditekankan untuk menggambarkan Kristus meninggalkan bapaknya. Untuk mengambil mempelai wanitanya, yaitu tubuhnya, yaitu gereja. Makanya cuma dicatat laki-lakinya. Karena Paulus bilang di dalam ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Dengan kata lain, Alkitab mau bilang seperti ini. Kalau hubungan pernikahanmu dibangun oleh hayat Allah, maka hubungan pernikahanmu akan sesuai dengan Alkitab, aturannya, dan pernikahanmu akan seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Mengekspresikan hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi ini tidak mudah. Kalau saudara mau tahu hubungan pernikahanmu sudah tepat atau belum, tanyakan kepada dirimu sendiri, hubungan pernikahanmu dengan suamimu atau dengan istrimu sudah menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat atau belum? Kalau belum, ya berarti belum tepat, karena standarnya itu kan. Susah nggak? Nggak bisa. Kalau secara alamiah nggak mungkin kita melakukan itu. Nggak bisa. Makanya harus penuh dengan roh hayat. Hanya hayat ilahi yang bisa melakukan ini. Karena hanya Kristus yang bisa melakukan semuanya ini. Itu sebabnya pola bagi para suami adalah Kristus dan pola bagi para istri adalah Kristus juga sebetulnya. Ya. Sebagaimana Kristus tunduk kepada Bapa, istri harus tunduk juga kepada suami. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, demikianlah suami harus mengasihi istri. Jadi polanya sebetulnya adalah sama-sama Kristus. Itu sebabnya kalau saudara melanggar hukum ini, maka saudara akan berurusan dengan Tuhan.
1 Petrus 3 yang kemarin kita baca ayat 7, kalau suami tidak memperlakukan istrinya dengan baik, doanya terhalang. Lalu kalau istri tidak memperlakukan suaminya dengan tepat, apakah doanya terhalang juga? Iyalah, sama-sama aja, ya kan? Karena seringkali kan, para istri, tuh lihat 1 Petrus 3 ayat 7, kalau suami memperlakukan istri salah, doanya terhalang. Ya sama aja kalau kamu memperlakukan suamimu salah juga doamu terhalang. Sama. Ya. Jadi sebetulnya saudara-saudara, tuntutan Tuhan terhadap suami itu jauh lebih tinggi dan lebih berat. Hanya seringkali suami tidak menyadarinya. Dan istri juga tidak menyadarinya. Jadi hari ini saya berharap, saya berdoa supaya pernikahan kita, keluarga kita, semua dibangun secara tepat. Tapi kembali saya menegaskan, dan kita tidak pernah bisa membangun itu dengan kekuatan alamiah kita sendiri. Itu hanya harus mengandalkan hayat ilahi di dalam kita. Itu sebabnya syaratnya adalah matang dalam hayat, baru saudara bisa menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan sebagai istri. Ya. Seperti gitu saudara-saudara. Oke? Nah, kalau sudah di situ, ayo kita lanjut sekarang di ayat 45, masih Matius pasal 24. Jadi hari ini kita selesaikan seluruhnya pasal 24. Minggu depan itu hari raya Paskah, dan seperti biasa minggu terakhir kita akan sharing dengan bahan MYT sambil kita bersekutu merayakan Paskah. Jadi minggu depan saya mau kita semua merayakan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus di hari raya Paskah. Oke? Sambil kita bersekutu perjamuan Tuhan, ya. Dan setelah kita sharing MYT minggu depan, saya akan sampaikan sedikit bagaimana Tuhan sudah mengakhiri Paskah dan menggantikannya dengan perjamuan Tuhan. Sehingga yang kita rayakan sekarang sebetulnya bukan lagi Paskah, tapi perjamuan Tuhan. Atau yang biasa kita sebut dengan istilah perjamuan kudus. Ya saudara. Jadi minggu depan kita akan pesta luar biasa, ya, karena akan ada banyak menu makanan minggu depan. Saudara pasti kenyang itu. Nah, sekarang mari ayat 45 sampai 51. Matius 24 ayat 45 sampai 51. Sudah di situ semua? Kalau sudah, ayo dibaca. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara, saya sudah share bahannya. Yang pertama, orang yang matang dalam hayat akan diangkat oleh Tuhan menjadi pengurus keluarga Allah untuk merawat orang. Ya, jadi ini matang dalam hayat, dalam tanggung jawab merawat orang. Ayat 45 berkata, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Kata orang-orangnya di situ
dalam bahasa Inggris diterjemahkan household. Makanya saya suka membandingkan terjemahan yang lain supaya lebih tepat pengertiannya. Household adalah rumah tangga, ya. Jadi ini bicara tentang rumah tangga Allah. Jadi setelah Tuhan memberikan contoh mengenai rumah tangga yang lahiriah, yang jasmani, sekarang Tuhan memberikan contoh tentang mengurus rumah tangga Allah. Orang yang matang dalam hayat akan bertanggung jawab untuk mengurus keluarganya sendiri dan mengurus keluarga Allah. Kira-kira begitu pengertiannya, ya. Lalu tugasnya adalah memberikan makanan tepat pada waktunya. Nah, memberikan makanan ini adalah makanan yang tepat pada waktu yang tepat. Ini adalah bicara tentang memberitakan firman dan menyalurkan Kristus atau hayat ilahi. Inilah memberi makan. Ya. Jadi kita semua ini adalah pengurus rumah tangga Allah yang pekerjaannya memberi makan orang. Karena kita adalah mempelai perempuannya Kristus, kan? Betul? Nah, kalau saudara istrinya Kristus, saudara adalah pengurus rumah tangga. Pengurus rumah tangganya Kristus. Gereja adalah keluarganya Kristus, rumah tangganya Kristus. Saudara sebagai mempelai perempuannya harus jadi pengurus rumah tangganya. Ya kan? Nah, saudara perlu kematangan hayat, karena kalau tidak matang dalam hayat, saudara tidak akan bisa bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya Kristus. Jadi, orang yang matang dalam hayat, cirinya, dia akan memiliki beban dan kerinduan untuk merawat orang menjadi dewasa rohani. Contoh secara fisik. Secara fisik, orang kalau sudah dewasa itu, dia punya kerinduan untuk menikah dan punya anak. Begitu ya. Bahkan orang yang sudah punya anak, punya kerinduan untuk punya cucu. Jadi secara fisik, kalau orang sudah dewasa, muncul kerinduan untuk menikah dan punya anak. Secara rohani sama. Kalau saudara sudah bertumbuh dan matang, akan muncul beban dan kerinduan untuk punya anak. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen, bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi saudara tidak pernah melahirkan anak rohani, membesarkan anak rohani, ada yang salah di sana. Berarti saudara tidak bertumbuh. Berarti saudara kekurangan hayat. Saudara tidak matang dalam hayat. Semua orang yang bertumbuh di dalam hayat, menjadi dewasa di dalam hayat ilahi, matang dalam hayat ilahi, akan punya beban dan kerinduan untuk memiliki anak-anak rohani. Dan memilikinya banyak lagi. Kalau sudah punya satu nggak puas dia, mau punya dua. Kalau sudah punya dua, mau punya 4. Semakin banyak anak rohani, semakin senang dia. Orang dulu bilang, banyak anak, banyak rezeki. Saya pikir secara rohani seperti itu. Kalau mau pakai istilah Kristen, banyak anak rohani, banyak berkat. Haleluya. Kalau banyak berkat baru amin kan. Semakin banyak anak rohani yang kita bimbing, yang kita rawat, yang kita besarkan, yang kita dewasakan, semakin Tuhan akan memberkati kita. Istilahnya seperti itu, saudara-saudara. Nah, ketika kita bertumbuh, kita matang dalam hayat, lalu kita mulai punya beban dan kerinduan untuk melahirkan anak rohani, merawat anak rohani menjadi dewasa secara rohani. Itulah titik sebetulnya di mana Tuhan mengangkat kita menjadi pengurus rumah tangga Allah. Yang tugasnya adalah memberi makan jemaat.
Jadi seorang pengurus rumah tangga Allah, tugasnya adalah merawat orang, memberi makan. Memberi makan makanan yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi bukan hanya makanannya yang tepat, waktunya juga harus tepat. Bayi jangan dikasih daging sapi. Artinya makanannya kurang tepat, waktunya juga kurang tepat. Bayi perlu makan yang di blender dulu, istilahnya gitu saudara. Atau susu. Dia beranjak lebih dewasa, baru yang di blender. Beranjak lebih dewasa, bubur. Lebih dewasa lagi, baru bisa nasi. Makanya seorang perawat, dia harus tahu makanan yang tepat dan waktu yang tepat untuk memberikan makanan itu kepada orang yang dirawatnya. Nah ini kan butuh kematangan hayat saudara-saudara. Makanya saya bilang, saudara harus matang dalam hayat kalau mau diangkat oleh Tuhan. Dan ciri orang yang matang dalam hayat adalah saudara akan punya beban dan kerinduan untuk melahirkan anak-anak rohani dan merawat anak-anak rohani. Saya yakin semua orang yang memenangkan jiwa lalu itu dibaptis senangnya minta ampun. Yang lalu kan Ciliing dibaptis tuh. Merni yang bawa menangkan. Senang nggak? Wah, senang. Bukan hanya yang dibaptis yang sukacita, yang membawanya, yang melahirkannya sukacita. Seperti ketika dia melahirkan anak. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita sudah bertumbuh dan mulai matang dalam hayat ilahi, salah satu cirinya adalah muncul beban dan kerinduan dalam hati kita untuk punya anak rohani. Untuk ada yang kita rawat. Kita besarkan. Pak, kalau saya belum muncul beban dan kerinduannya gimana? Artinya belum matang. Belum dewasa. Masih kanak-kanak, jadi saudara masih perlu dirawat. Belum merawat. Gitu kira-kira saudara. Nah setelah mendengar khotbah ini, saya harap saudara jadinya jangan berusaha merawat orang. Salah, bukan di situ peperangannya. Berusahalah matang. Karena kadang-kadang orang kalau dengar, merawat, kita harus merawat orang supaya diangkat. Berarti kita harus merawat orang. Ketika saudara merawat orang dan saudara belum matang, saudara bisa kolaps. Karena merawat orang butuh kedewasaan tertentu, butuh kesabaran tertentu, butuh banyak hal. Sama seperti seorang ibu merawat anaknya. Butuh banyak hal. Ya saudara. Jadi berusahalah untuk matang. Bertumbuh dalam hayat, matang dalam hayat. Setiap hari makan. Setiap hari menghirup Tuhan. Setiap hari minum Tuhan. Setiap hari makan Tuhan, menikmati Tuhan, supaya kita bertumbuh. Ketika Tuhan berikan arahan, kita taati, kita semakin bertumbuh lagi. Sampai satu titik, kita sudah matang, tiba-tiba, tanpa dibuat-buat, muncul beban di sini. Muncul kerinduan di sini untuk memenangkan orang, untuk merawat orang, untuk membesarkan orang, mendewasakan orang. Secara rohani. Begitu ya saudara. Yang kedua, orang yang matang dalam hayat akan bertanggung jawab melakukan tugas merawat orang dengan setia dan bijaksana. Ayat 46, berbahagialah hamba yang didapati Tuhan yang melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi saudara-saudara, ciri orang yang matang dalam hayat, dia ketika merawat orang, dia bertanggung jawab melakukan tugasnya itu. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang.
Jadi kalau saudara tanya saya, sampai kapan saya harus merawat orang? Sampai Tuhan datang. Sampai dia dewasa dan bisa merawat orang lagi, lalu kita rawat orang lain lagi. Sampai yang kita rawat ini dewasa lagi, bisa merawat orang lagi, kita rawat orang lain lagi, sampai dewasa, merawat orang lain lagi, kita rawat orang lain lagi. Sampai kapan kita harus merawat orang? Sampai Tuhan datang. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Artinya kan kita butuh stamina. Karena durasinya cukup panjang. Kita butuh kekuatan, kita butuh stamina, kita perlu energi, kita perlu kesabaran. Ada banyak hal yang dibutuhkan dalam merawat orang. Tetapi yang paling penting adalah kalau saudara memang sudah dewasa, sudah matang, maka saudara pasti bertanggung jawab untuk merawat orang. Ya. Saudara istilahnya dalam tanda kutip, saudara nggak mau pensiun untuk merawat orang. Saudara akan melakukan tugas itu dengan setia dan bijaksana. Dengan setia dan bijaksana. Setia artinya tekun. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Merawat orang itu perlu setia, perlu bijaksana. Ibu-ibu itu tekun merawat anak. Ini kalau ibu-ibu yang memang sudah matang, sudah dewasa. Tapi ada orang-orang yang belum dewasa kawin lalu punya anak. Anaknya terlantar, nggak dirawat. Artinya ini orang merawat orang tapi dia sendiri masih perlu dirawat. Dianya sendiri belum matang. Jadi anak yang dirawatnya terlantar, saudara-saudara. Dia nggak bisa setia dan bertanggung jawab dalam merawat anak karena dia belum matang. Jadi ada kasus-kasus di mana orang-orang yang belum matang merawat orang, dikasih tugas merawat orang, atau dia mengambil keputusan untuk merawat orang, tetapi biasanya kalau dia belum matang, di tengah jalan dia putus. Dia nggak bisa setia sampai akhir. Ya, dia merawat orang, di tengah jalan dia putus. Habis gimana? Yang dirawatnya nyebelin, gitu misalnya saudara. Ya. Yang dirawatnya lari-larian terus. Aku harus kejar-kejar terus, misalnya kayak gitu. Kita kurang setia dan kurang bijaksana dalam merawat orang. Jadi perlu setia dan bijaksana. Dan setia dan bijaksana adalah karakter orang yang matang. Jelas ya saudara? Jadi harus bijaksana. Lalu ada kata tadi, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Berbahagia di sini maksudnya diangkat. Jadi ketika tuannya datang, kita sedang melakukan tugas merawat orang, maka kita diangkat oleh Tuhan. Ya. Oke, yang ketiga, orang yang matang dalam hayat atau orang yang bertanggung jawab akan menerima upah kerajaan. Jadi bukan saja diangkat, tapi juga menerima upah kerajaan. Ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi selama di dunia, orang itu menjadi pengawas rumah tangganya, tapi nanti dalam kerajaan 1000 tahun, dia menjadi pengawas segala miliknya. Ini pahala kerajaan namanya. Ya saudara, jadi dia akan menerima pahala kerajaan. Dia memerintah dalam zaman kerajaan bersama dengan Kristus. Itu pahalanya. Itu sebabnya saya berani memastikan orang yang diangkat adalah orang yang matang. Dan ciri orang yang matang, dia bertanggung jawab mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus rumah tangga Allah. Dia bertanggung jawab merawat anaknya sendiri dan merawat anak-anak Allah. Halo, amin. Itu orang yang matang. Jadi saya tekankan kembali, setelah ini jangan berusaha merawat orang, berusahalah matang. Karena dengan saudara matang, otomatis saudara akan punya beban dan kerinduan untuk melahirkan anak rohani,
untuk merawat anak-anak rohani. Ya, dan kalau sudah ada beban dan kerinduannya, Tuhan akan berikan anak kepada saudara untuk dirawat. Kira-kira seperti itu. Yang keempat, orang yang tidak matang dalam hayat adalah hamba yang jahat, tidak setia, dan tidak bijaksana. Jadi saudara-saudara, orang yang matang dalam hayat tadi disebut hamba yang setia dan bijaksana. Nah, hamba yang tidak matang dalam hayat, yang tidak bertanggung jawab melakukan tugasnya itu disebut hamba yang jahat. Hamba yang tidak setia dan tidak bijaksana. Ayat 48-49, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Perhatikan baik-baik, dalam pandangan Tuhan, kalau kita berkata, Tuhan nggak datang-datang nih, udahlah kita lalaikan tugas kita. Bukan merawat, malah kita memukul orang, menyakiti orang. Itu jahat di mata Tuhan. Makanya kan Tuhan bilang, apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai lalai dalam merawat orang dan memukul hamba-hamba lain. Ya. Bukannya merawat orang, dia memukul orang yang seharusnya dirawat, dan dia memukul juga orang lain yang merawat orang lain. Ya. Hamba yang jahat ini tidak berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan. Dia lalai berjaga-jaga kedatangan Tuhan. Dia pikir, Tuhan dari dulu katanya mau datang, nggak datang-datang. Udahlah, mungkin Tuhan nggak datang gitu. Jadi dia nggak berjaga-jaga lagi. Dan itu sebabnya dia nggak bertanggung jawab untuk melakukan tugasnya, untuk merawat orang. Karena biasanya orang merawat orang itu awalnya karena ingin upah. Namun karena dia tidak matang dalam hayat, saudara-saudara, akhirnya dia tidak bisa setia dan bertanggung jawab untuk melaksanakan itu. Jadi hati-hati, kalau saudara belum matang dalam hayat, lalu saudara merawat orang, yang ada adalah nanti saudara emosi, orang yang seharusnya saudara rawat malah saudara pukul. Pukul KO lagi gitu saudara. Dan ketika saudara melihat orang lain yang merawat orang, saudara seperti iri, saudara pukul juga. Bermabuk-mabuk atau makan minum bersama pemabuk-pemabuk itu bergaul dengan orang-orang dunia yang mabuk dengan hal-hal duniawi. Jadi kalau kita sudah dipengaruhi oleh hal-hal duniawi, kita mabuk oleh hal-hal yang duniawi, kita bisa melalaikan tanggung jawab kita dalam merawat orang. Kita bukan merawat orang, malah memukul orang yang dirawat dan memukul orang lain, rekan sekerja kita yang merawat orang. Ya, kenapa? Karena sudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Sudah mabuk oleh hal-hal duniawi. Itu sebabnya saudara-saudara, saudara harus berhati-hati. Karena ini bukan tidak mungkin bisa terjadi ketika kita merawat orang. Karena merawat orang butuh kesabaran, butuh kesetiaan. Nih, tanya tuh orang tua, ibu-ibu, pernah mukul anaknya enggak? Ya? Pernah mukul anaknya? Oke, ketika mukul anaknya, mukulnya dengan kasih atau dengan emosi? Dengan kasih atau dengan emosi? Aduh, kadang dengan kasih Pak, tapi lebih sering dengan emosi. Kan gitu saudara ya. Karena kesel, nggak sabar. Apalagi sudah pikir, nggak ada pengawas, Tuhan nggak datang-datang. Nih anak nyebelin, pukul saudara. Anaknya bukan dirawat, dipukul jadinya karena emosi. Saudara harus mengerti merawat orang itu nggak gampang, percayalah. Saudara yang belum punya anak percaya aja deh.
nih merawat jemaat. Emang dikira gampang? Nggak gampang, saudara. Musa yang dikenal sebagai orang yang paling lembut hatinya. Alkitab mencatat itu. Emosi dia sama jemaat Israel. Jadi jangan dianggap, jangan dikira saudara nggak bisa emosi loh terhadap orang yang saudara rawat. Itu sangat mungkin. Makanya perlu kematangan untuk merawat orang. Apalagi suruh lihat, Tuhan nggak datang-datang. Udahlah, daripada gua rawat, gua pukul. Gitu saudara. Ngeselin nih anak gitu kira-kira. Ya. Kayak babysitter, perawat. Kalau nggak ada orang tuanya, anaknya nyebelin. Gitu ya saudara. Dia lupa ada CCTV. Ketangkap CCTV. Jadi perawat itu perlu sabar saudara. Itu sebabnya perlu matang. Kalau nggak matang nggak bisa sabar merawat orang. Ya kan? Bayangin. Kita yang merawat mereka yang perlu kita kan ya. Hari pertemuan, kita udah nungguin, dia nggak datang-datang saudara. Kita nungguin 10 menit nggak datang, 15 menit nggak datang. Kita tanyain, kita WA, ini kok nggak datang-datang? Oh iya lupa, ya ampun lupa saudara-saudara. Dengan mudahnya dia melupakan kita padahal kita tidak pernah melupakan dia. Oh haleluya. Seorang ibu tidak pernah lupa untuk anaknya. Tapi anak bisa lupa sama ibunya, kan gitu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Tetap merawat. Sabar di dalam merawat orang. Kalau tidak, saudara bisa emosi benar. Ya. Jangan dikira nggak bisa, sangat bisa. Musa saja bisa, apalagi kita. Kita kan nggak terkenal sebagai orang yang paling lembut hatinya di dunia kan. Musa saja. Tuhan suruh ngomong kepada gunung batu, karena dia emosi sama umat, dia pukul gunung batu. Nggak dikasih masuk ke tanah Kanaan Musa. Gara-gara emosi sama jemaat. Mudah-mudahan saya nggak emosi sama jemaat sampai seperti itu. Nggak masuk Kanaan nanti. Jadi itu sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu berusaha untuk matang di dalam hayat ilahi. Terus bertumbuh di dalam hayat ilahi. Ya. Semua saudara yang merawat orang, percayalah, kalau saudara kurang matang, nanti itu perawatannya berhenti di tengah jalan. Karena kurang sabar, kurang tekun, kurang bertanggung jawab. Gitu saudara. Jadi apa yang harus saudara lakukan? Ayo, berusahalah untuk matang. Gimana caranya bertumbuh supaya matang? Ya tiap hari makan, tiap hari minum, tiap hari menghirup Tuhan. Lalu ketika dia memberikan arahan, taati. Otomatis kita akan bertumbuh dewasa dan menjadi matang. Ya. Ketika kita matang, kalau kita melihat ada jemaat yang belum dewasa rohani, kita akan punya kerinduan, beban. Untuk mereka bisa cepat bertumbuh. Kayak gitu. Orang tua selalu senang melihat anaknya bertumbuh, betul nggak saudara? Ya. Orang tua itu paling galau kalau anaknya saudara umur 20 masih pakai empeng. Wah itu kegalauan tertinggi bisa terjadi itu. Karena nggak bertumbuh. Tapi kalau anaknya dari bayi diberi makan, diberi minum susu, lalu bertumbuh. Ya. Tadinya nggak bisa lihat dia, sekarang sudah mulai bisa lihat dia. Matanya sudah mulai berfungsi. Wah orang tuanya senang, dada-dada.
Hey, my kid, my baby, ini mami, gitu saudara. Padahal anaknya belum ngerti, tapi dia ngomong aja kan. Dia senang ngelihat anaknya bertumbuh. Nanti ketika anaknya sudah mulai bisa bicara, dia senang lagi. Ya kan? Tapi kalau anaknya nggak bertumbuh-bertumbuh, anaknya sudah usia berapa, belum bisa bicara, galau dia. Itulah seorang perawat. Dan saudara harus punya hati yang seperti itu. Maksud saya. Kalau saudara melihat ada jemaat-jemaat yang belum matang secara rohani, belum bertumbuh secara rohani, bahkan mungkin saudara melihat terhambat pertumbuhannya secara rohani. Apa yang harus saudara lakukan? Doakan mereka. Rawat mereka. Tawarkan kepada mereka, yuk kita perawatan, yuk kita persekutuan. Mau nggak setiap hari kita sama-sama, gitu misalnya. Atau seminggu sekali tawari. Dan ketika merawat, harus sadari kita ini merawat anak-anak, bukan orang dewasa. Jadi kita harus memperlakukannya secara hati-hati. Anak-anak harus diperlakukan secara hati-hati. Karena kenapa? Anak-anak masih gampang jatuh. Anak-anak masih gampang tersandung. Ya, itu sebabnya kita harus hati-hati. Jangan sampai kita tujuannya mulia mau merawat dia, tapi nanti dia jadi tersinggung sama kita, jadi tersandung sama kita. Ngerti maksud saya ya saudara? Kan bisa kan, kalau saudara kurang sabar, nanti saudara ngomong menyinggung dia, dia jadi tersandung. Nah namanya anak kecil masih mudah tersandung, masih mudah jatuh. Jadi memperlakukan anak itu harus hati-hati. Karena dia masih mudah jatuh. Bahkan ada anak-anak kita maksudnya menuntun dia supaya dia nggak jatuh. Tapi dia jalannya melayang-leong, akhirnya dia tersandung oleh kaki kita sendiri. Akhirnya jatuh gitu loh. Jadi merawat anak harus hati-hati, memperlakukan seorang anak harus hati-hati. Karena anak masih gampang jatuh. Jangan sampai kita maksudnya merawat dia, tapi malah kita jadi batu sandungan buat dia sehingga dia jatuh. Maksudnya seperti itu. Ya. Itulah yang Alkitab bilang kita memukul gitu. Harusnya merawat kita jadi malah memukul. Artinya menyandung dia juga gitu. Jangan sampai itu terjadi. Jadi berhati-hati. Ya. Seringkali ketika menghadapi jemaat, ya saudara, ada usulan-usulan atau ada macam-macam jemaat ngomong dan sebagainya ke saya. Seringkali kalau sarannya dan macam-macamnya itu nggak terlalu prinsip banget, saya akan terima, saya akan cenderung menerimanya dan tidak mempermasalahkan apapun. Kenapa? Perhitungan saya, pertimbangan saya adalah kalau nggak diterima jangan sampai nanti dia tersinggung dan jatuh. Seperti gitu. Tapi kalau itu nggak sesuai dengan prinsip kebenaran, saya harus menjelaskan. Tapi sepanjang nggak melanggar prinsip kebenaran, saya kebanyakan oke saja. Terus terang, semakin ke sini, saya semakin memahami apa artinya merawat orang. Apa artinya memperlakukan seorang anak di dalam Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal 18, kita pernah membahas ini waktu membahas Matius 18. Matius 18 ayat yang ke-6. Matius 18 ayat yang ke-6. Sudah di situ semua? Belum. Sekarang sudah? Belum. Kapan sudahnya? Sekarang, oke. Ayat 6, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Kata menyesatkan di sini, ya, terjemahan lain adalah menjadi batu sandungan. Jadi siapapun yang menjadi batu sandungan untuk salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepada Tuhan,
Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Artinya, ini pesan yang sangat tegas oleh Tuhan, supaya kita tidak sembarangan memperlakukan anak-anak, istilahnya gitu. Ayat 10, ini penekanan lagi, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Nah, ini kecenderungan kita menganggap rendah anak-anak kecil itu. Kenapa nggak boleh menganggap rendah anak-anak kecil itu? Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan, kita harus sangat berhati-hati dalam memperlakukan anak-anak. Ya. Karena seringkali kita berpikir seharusnya kamu sudah dewasa, yang permasalahannya dia belum dewasa. Kita harus dengan sabar membimbing mereka sampai mereka dewasa, baru kita bisa ngomong sama mereka sebagai orang dewasa. Tapi selama mereka belum dewasa, ya berbicaralah seperti kepada anak-anak. Perlakukan mereka seperti anak-anak dan perlakukan anak-anak secara hati-hati supaya dia tidak jatuh. Karena anak kecil masih gampang jatuh. Ya kan? Saya berdiri berjam-jam di sini, nggak jatuh-jatuh. Ya. Coba anak kecil yang kakinya masih letoy-letoy, berdiri bisa jatuh, saudara. Jalan bisa jatuh. Ya. Nggak perlu angin, nggak perlu hujan, nggak ada angin, nggak ada hujan, jatuh sendiri dia. Karena masih anak-anak, belum kuat berdirinya. Gitu ya saudara. Jadi apa yang kita perlu kejar? Kematangan hayat. Hidup dalam hayat, matang dalam hayat. Sehingga kita punya kekuatan untuk merawat orang, beban dan kerinduan untuk merawat orang. Kalau saudara jadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, tapi tidak ada satupun anak rohani yang saudara lahirkan, tidak ada satupun anak rohani yang saudara rawat dan besarkan, ada sesuatu yang salah di sana. Itu menunjukkan saudara tidak bertumbuh selama ini. Oke? Nah, ini adalah parameter yang Tuhan tetapkan. Jangan iblis mengalihkan perhatian saudara dengan berbagai parameter yang lain. Ya. Oh, saudara menganggap saudara banyak mengalami pengalaman rohani, lalu saudara menganggap saudara sudah dewasa. Buat apa saudara mengalami banyak pengalaman rohani kalau nggak punya anak rohani? Kalau nggak ada anak yang saudara besarkan. Ketika saya berusaha membesarkan saudara, dan ada orang-orang yang mulai jadi dewasa, mulai jadi besar, saya suka cita. Nggak sia-sia. Setiap minggu saya khotbah. Nggak sia-sia. Setiap hari apa kita ketemu. Nggak sia-sia saya buka kelas ini, buka kelas itu. Tujuannya apa? Beri makan terus. Supaya apa? Supaya orang bertumbuh. Ketika saudara bertumbuh, saudara akan bisa mewakili saya untuk merawat orang lain. Karena orang yang sudah dewasa akan selalu punya beban dan kerinduan untuk merawat orang lain supaya menjadi dewasa sama seperti mereka. Amin, saudara-saudara. Kalau belum punya beban dan kerinduan, gimana? Kejar kematangan hayat, karena artinya saudara belum matang. Saudara harus matang dalam hayat. Ya, lanjut. Orang yang tidak matang dalam hayat akan menerima hukuman. Pasal 24 ayat 50. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi bagi mereka yang tidak berjaga-jaga, Tuhan akan datang secara tak terduga untuk menghakimi mereka. Bagi kita yang berjaga-jaga, kedatangan Tuhan itu nggak terlalu mengejutkan. Tapi bagi yang tidak berjaga-jaga, kedatangan Tuhan akan sangat mengejutkan. Ya. Dan dikatakan Tuhan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Kata membunuh di situ
Bahasa Inggrisnya pakai kata cut. Cut itu memotong, ya, atau mengerat. Kalau istilah Yohanes 15, dipotong dari pokok anggur. Yohanes 15 ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kata dibuang keluar ini adalah dikerat dari pokok anggur. Dipotong dari pokok anggur. Ya. Artinya apa? Dia tidak bisa menikmati Kristus dalam zaman kerajaan. Dia kehilangan pahala untuk menikmati Kristus. Dia dikerat dari Kristus untuk sezaman. Selama zaman kerajaan 1000 tahun, dia dikerat dari Kristus. Ya, di dalam Kristus, dalam kerajaan 1000 tahun ini penuh dengan kemuliaan dan terang. Tetapi ketika kita dikerat dari Kristus, kita berada di luar Kristus, di luar dari area di mana Kristus berada ini gelap. Makanya sering Alkitab pakai istilah di mana dalam kegelapan yang paling gelap, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, di sini ada kata-katanya, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ratapan dan kertakan gigi menunjukkan kesengsaraan dan penyesalan. Karena mereka akan diganjar, diberi hukuman. Selama hidup di dunia, entah saudara hidup berapa lama, mungkin saudara hidup 50 tahun, saya sudah hampir 60, ya, ada yang sudah 70 tahun mungkin. Lalu saudara lahir barunya kapan? Jadi orang Kristen sudah berapa lama? Saya jadi orang Kristen sudah 20 tahun. 20 tahun adalah waktu yang cukup untuk menjadi matang. Saya 5 tahun. 5 tahun juga adalah waktu yang cukup untuk menjadi matang. Sebetulnya untuk bertumbuh dan menjadi matang, kita hanya butuh waktu 2 atau 3 tahun. Ya. Kalau saudara serius bertumbuh, saudara serius 2 atau 3 tahun, saudara bisa mengalami kematangan hayat. Sehingga muncul kerinduan dan beban untuk merawat orang. 20 tahun lebih daripada cukup. 10 tahun lebih daripada cukup. Makanya saya tanya, sejak kapan saudara lahir kembali? Apakah saudara sudah bertumbuh? Kalau saudara belum bertumbuh, menunjukkan saudara bukanlah orang yang bertanggung jawab. Ya. Saudara harus bertanggung jawab terhadap kehidupan rohani saudara, sehingga membuat saudara bertumbuh. Kalau saudara bertumbuh, saudara akan menumbuhkan orang lain juga. Di dalam Tuhan, enggak ada satu orang pun yang bertumbuh untuk dirinya sendiri. Enggak ada. Tuhan aja melakukan segala sesuatu untuk semua manusia kok. Tuhan tidak mati untuk dirinya sendiri. Tuhan mati untuk semua manusia. Betul? Tuhan berkata, kalau biji gandum itu tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap akan satu biji saja. Tapi kalau dia jatuh ke tanah dan mati, dia akan menjadi banyak biji gandum. Dan dari biji gandum ini diaduk menjadi roti. Itu sebabnya ketika perjamuan Tuhan kita makan roti yang adalah tubuh Kristus yang berasal dari biji gandum yang banyak dan sudah bersatu itu. Tadinya cuma satu biji gandum, tapi sekarang banyak biji gandum bisa bersatu menjadi roti. Ketika kita bertumbuh, kita tidak pernah bertumbuh untuk diri sendiri dan hanya diri sendiri. Kita bertumbuh untuk membangun pekerjaan Tuhan, untuk membangun kerajaan Tuhan, untuk membangun gereja. Amin, saudara-saudara. Tidak ada satupun orang yang boleh berpikir, yang penting aku bertumbuh sendiri, yang lain nggak mau tahu. Saudara bertumbuh untuk membangun gereja. Kalau saudara cuma bertumbuh sendiri, lalu saudara nggak ada kontribusinya untuk membangun gereja, buat apa saudara bertumbuh? Biji gandum harus jatuh ke tanah dan mati, supaya bisa menghasilkan biji gandum yang lainnya. Amin, saudara.
Untuk bertumbuh, seringkali kita harus mati seperti biji gandum. Dan ketika kita mati, orang lain akan bertumbuh sama seperti kita. Amin. Nah, kalau kita tidak matang dalam hayat, lalu kita tidak merawat orang, tidak bertanggung jawab untuk merawat orang, atau sudah diberikan tugas untuk merawat orang, tapi tidak bertanggung jawab, ya kita akan menerima hukuman. Yang bertanggung jawab menerima upah, diangkat, dan diberikan pahala kerajaan. Yang tidak bertanggung jawab akan menerima hukuman. Hukumannya apa? Dikerat dari Kristus. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Makanya Yohanes 15 ayat 6 berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Tinggal di dalam Kristus. Untuk matang kita perlu tinggal di dalam Kristus. Dan Kristus tinggal di dalam kita. Tuhan bilang, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, kamu berbuah banyak. Jadi penyebab mengapa orang tidak berbuah adalah karena dia tidak tinggal di dalam Kristus dan Kristus tidak tinggal di dalam dia. Kalau kita semua tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, niscaya kita pasti berbuah banyak. Apa buahnya? Buahnya kehidupan kita mengekspresikan Kristus. Buahnya jiwa-jiwa yang kita menangkan. Buahnya jiwa-jiwa yang kita dewasakan. Itulah buahnya. Amin, saudara. Ada banyak orang Kristen menyombongkan pengalaman rohaninya, menyombongkan pengalaman-pengalaman mujizatnya yang dia alami, tapi orang ini tidak berbuah. Kehidupannya tidak mengekspresikan Kristus, tidak ada jiwa yang dia menangkan, tidak ada jiwa yang dia rawat untuk didewasakan. Berarti orang ini tidak tinggal di dalam Kristus dan Kristus tidak tinggal di dalam dirinya. Ya. Ketika kita tidak matang, tidak bertanggung jawab sampai Tuhan datang, kita akan dikerat dari Kristus dan di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ini tanda kita mengalami kesusahan yang dalam dan penyesalan yang dalam. Kalau boleh saya bilang, kita memang tidak masuk kepada lautan api. Lautan api ini yang kekal di dalam api. Tetapi ganjaran yang diberikan untuk orang-orang yang tidak bertumbuh di dalam Kristus adalah seperti lautan api. Ini kayak apanya namanya ya? Apa tuh namanya? Virtual? Ya, semacam miniaturnya lautan api. Gitu loh. Miniatur lautan api, cuma ini tidak kekal. Ini cuma sezaman. Gitu. Tapi saudara tidak akan binasa kekal di dalam lautan api. Itu sebabnya kita perlu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tidak ada seorang pun yang menjadi Kristen dan boleh tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau saudara lahir baru, saudara jadi Kristen, saudara harus sungguh-sungguh. Karena kalau saudara tidak sungguh-sungguh, saudara akan menerima hukuman. Kalau saudara sungguh-sungguh, saudara akan menerima pahala. Ya. Percayalah, Tuhan itu adil. Nggak mungkin orang yang mati-matian untuk bertumbuh selama hidup di dunia ini, lalu diperlakukan sama dengan orang yang nyantai jadi orang Kristen. Udahlah, yang penting kita rajin ke gereja. Hari Minggu ke gereja. Sudahlah, nggak usah terlalu banyak macam-macam. Nggak usah terlalu masuk ke dalam gereja. Bukan begitu cara berpikir orang Kristen. Kalau saudara sudah jadi Kristen, pastikan saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh, percayalah engkau akan menyesal nantinya. Saudara harus ingat, penyesalan selalu datang terlambat. Jadi kalau ada yang selalu datangnya terlambat, itu adalah penyesalan. Penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Jadi maksudnya adalah
Daripada saudara terlambat dan menyesal, lebih baik saudara sungguh-sungguh dari sekarang. Oke? Jangan terlalu mabuk dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Jangan terlalu mabuk dengan hal-hal duniawi. Urus kehidupan rohanimu itu loh. Karena kehidupan rohanimu yang menentukan masa depanmu dalam kekekalan. Semua uangmu nggak kepake dalam kekekalan. Saudara mau kumpulkan berapa banyak uang sih? Beli rumah. Di setiap kota ada rumah saudara, di setiap negeri ada rumah saudara. Tapi kan dalam kekekalan nggak kepake semua itu. Lalu buat apa? Nggak ada hubungannya dengan kekekalan. Lebih baik sejak hari ini, saudara urus semua yang berhubungan dengan kekekalan. Jadi kalau saudara mengurus sesuatu yang banyak buang waktu saudara, tanya kepada dirimu sendiri, ini berhubungan dengan kekekalan nggak? Kalau nggak berhubungan dengan kekekalan, cut, hapus. Jangan terlalu banyak buang waktu untuk hal-hal yang duniawi, untuk kesenangan duniawi, untuk pekerjaan duniawi, sementara pekerjaan rohani saudara nggak urus. Pastikan kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara yang tidak sungguh-sungguh, percayalah, ketika Tuhan datang, saudara akan menyesal. Jadi saya sudah peringatkan dari sekarang, kalau saudara mendengarkannya, saudara akan diselamatkan, istilahnya begitu. Tapi kalau saudara menganggap remeh peringatan ini, maka saudara akan menyesal nantinya. Daripada saudara menyesal nantinya, lebih baik saudara sungguh-sungguh dari sekarang. Amin, saudara. Amin. Ya. Gereja berusaha menyediakan semua sarana dan prasarana untuk saudara bertumbuh. Saya pribadi investasikan seluruh hidup saya untuk saudara bertumbuh. Sampai saya kumpulin buku di perpustakaan, saya suruh satu orang untuk ngurus perpustakaan. Tapi kayaknya nggak ada yang baca-baca itu bukunya. Nganggur itu bukunya. Ada, ya puji Tuhan lah. Ada berapa? Ya 1-2 lumayan. Pertanyaan saya, setiap hari saudara ngapain? Waktumu dipakai untuk apa? Bukan bangun kehidupan rohanimu, malah lakukan yang lain. Tuh, berapa orang yang pinjam buku pelajaran hayat, udah berapa tahun tuh nggak pulang-pulang tuh bukunya tuh. Saya lagi nyariin bukunya, siapa aja tuh yang pinjam tuh. Tolong nanti lapor ke saya. Dan kalau nggak dibaca, mendingan pulangin aja. Daripada saudara simpen, nanti itu buku jadi rusak, dan kembaliinnya dalam bentuk rusak, tapi nggak dibaca. Saya nggak sempat baca buku. Pertanyaan saya, saudara sempatnya ngapain? Nonton drakor sempat. Nonton sinetron sempat. Nonton bioskop sempat. Karaokean sempat. Apa lagi? Makan-makan sempat. Apa tuh? Hangout. Wah. Hangout sempat. Baca buku rohani nggak sempat. Ada apa denganmu?
Bukankah lebih penting baca buku rohani daripada hangout? Benar ya? Ya. Puji Tuhan ada yang bilang benar. Jalaninnya yang nggak benar. Saudara harus tahu yang mana prioritas, yang mana bukan prioritas. Jangan sampai ketika Tuhan datang saudara belum siap. Setiap hari saudara harus menantikan kedatangan Tuhan. Dan saudara harus berkata, Tuhan, kalau hari ini Tuhan datang, saya siap. Tuhan, kalau hari ini Tuhan datang, Tuhan akan melihat saya sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kalau hari ini saya datang, Tuhan akan melihat minyak saya cukup untuk roh saya terus menyala. Kalau hari ini Tuhan datang, Tuhan akan mendapatkan saya sedang menggunakan semua karunia rohani yang Tuhan berikan untuk mengelola hartanya Tuhan. Jadi kalau hari ini Tuhan datang, saya siap. Kalau hari ini Tuhan datang, saya pastikan saya sedang mengurus rumah tangga saya dengan baik. Jadi saya siap. Kalau hari ini Tuhan datang, saya pastikan saya jadi istri yang tunduk pada suami, jadi saya siap. Kalau hari ini Tuhan datang, saya pastikan saya menjadi suami yang mengasihi istri, membimbing istri, merawat istri, bertanggung jawab, mengayomi istri saya. Jadi kalau Tuhan datang, saya siap. Jadi pertanyaan ini perlu saudara pertanyakan tiap hari. Kalau Tuhan datang hari ini, apakah saudara sudah siap? Kira-kira saudara diangkat atau tidak? Ya kalau saudara menganggap remeh pengangkatan, ya diangkat syukur, nggak diangkat udahlah. Ya sudah. Nanti ketika masuk dalam tempat kegelapan paling gelap, di mana terdapat ratapan dan kertak gigi, baru menyesal di situ. Alkitab itu jelas. Dan dia sudah memberikan peta perjalanan yang semuanya dari ujung ke ujung sudah diberitahu. Jadi sebetulnya buat kita gampang karena ada peta perjalanannya dengan jelas. Kalau saudara sampai gagal dalam perjalanan ini, itu menunjukkan saudara nggak mengikuti petanya. Ya. Tapi kalau kita mengikuti petanya, pasti kita berhasil. Jadi ikuti petanya dengan teliti, dengan akurat. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Amin, saudara-saudara. Tuhan Yesus, kami datang padamu, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan tolong kami. Mohon Tuhan persiapkan kami. Mohon Tuhan bekerja di dalam kami. Mohon Tuhan terangi kami. Mohon Tuhan belas kasihani kami. Mohon Tuhan berikan anugerah kepada setiap kami. Sehingga kami siap untuk diangkat. Sehingga kami siap menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan, kami ingin berkata, kalau hari ini Tuhan datang, kami siap Tuhan. Karena kami sudah berjaga-jaga sejauh ini. Kami terus berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan datang, itu tidak akan menjadi kejutan besar bagi kami. Karena kami sudah bersiap sedia setiap hari. Terima kasih Tuhan. Mohon meteraikan firman ini dalam hidup kami. Dan tolong kami semua supaya kami dipersiapkan untuk diangkat oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu di dalam manusia alamiah kami tidak ada sesuatu pun yang baik. Kami perlu Engkau. Kami mau hidup di dalam Engkau. Kami mau memperhidupkan Engkau Tuhan. Dan Engkau berkata Tuhan, siapa yang makan Engkau akan hidup oleh Engkau. Itu sebabnya Tuhan, kami mau makan Engkau setiap hari sehingga kami hidup oleh Engkau. Tuhan tolong kami supaya kami tidak lagi hidup oleh diri kami sendiri, tapi kami hidup oleh Kristus.
Kami memang hidup, tapi bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, Tuhan. Biarlah semua orang yang melihat kami bisa melihat Kristus di dalam kami. Oh Tuhan Yesus, kami ingin memperhidupkan Engkau. Engkaulah kekuatan kami untuk memperhidupkan Engkau, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Kami mau memperhidupkan Engkau, Tuhan. Kami tidak mau lagi memperhidupkan diri kami sendiri. Kami hanya mau memperhidupkan Engkau, Tuhan. Engkaulah hayat ilahi di dalam kami. Engkaulah yang akan memuaskan Allah. Terima kasih, Tuhan. Bapa, hamba berdoa, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Mohon anugerah Tuhan, supaya mereka diterangi, Tuhan. Biarlah Engkau memberikan terang yang besar kepada setiap kami, sehingga kami boleh memahami wahyu daripada firman Tuhan. Tolonglah supaya setiap jemaat-Mu di tempat ini tidak ada yang tertidur, Tuhan, tapi semuanya bangkit di dalam roh, bangkit di dalam hayat ilahi, bangkit di dalam Kristus, sehingga tidak ada lagi bayi rohani di tempat ini, tidak ada lagi anak-anak rohani di tempat ini. Semua bertumbuh menjadi dewasa, matang di dalam hayat, sehingga kami siap diangkat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, bekerja di dalam kami, bekerja melalui kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.